Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Anda berada. Welcome back to Techno Game. Today kita akan masuk ke mekanik berikutnya. Today kita masuk ke sprite 4. Nah, untuk sprite 4 kita akan bergame apa? Kalau dari sprite-nya, kita coba buat sprite dulu. Kita akan membuat game yang sifatnya kayaknya blocking kayak bentuknya. Oke, kita start easy dulu. Kita start dengan catcher dulu. Catcher ini kita remove backgroundnya, and then kita posisi center jangan lupa, namanya SPR penangkap catcher, and then kita buat objek namanya SPR catcher, OBJ catcher. Lalu kita bikin room dan kita letakin SPR catcher di bawah sini. Baik. Oke, begitulah. Baik. Sorry, background lupa. Tambahin background biar enak dilihat sedikit. Great. Background. Nice. Now, kita mulai dengan kanan kiri. Kita mulai kanan kiri dulu, gerakan kanan kiri. Kanan kiri saya pikir udah teman udah bisa, tapi kali ini kita coba mengikuti mouse misalnya. Add event mouse, add event step. Maka dia akan jump to location. X-nya ikuti mouse underscore X, Y-nya 0. Rel Y-nya di posisi 0. Relatif apa enggak ya, kayak sini should be Y itu harusnya ada di posisi, bentar, ini pasti dulu ya, Y nya berapa ini, Y nya ada di 432, atau paling gampang ini 15 Y nya, maka kita ambil 30 sekali lah 30, maka objeknya ada di posisi room height minus 30. Tidak relatif. Untuk apa? Supaya kita bisa buat efek seperti ini. Sabar. Efek dimana kita punya mouse catcher-nya ikutin mouse kita posisinya, tapi Y-nya tak berubah, X aja yang berubah. Oke, jadi ini fungsinya untuk mengikuti mouse arah kita berada. Oke, kurang lebih seperti itu. And then sekarang kita mau pasang penghalang supaya dia tuh tak bisa otomatis tak bisa ikutin mouse itu. Jadi kita perlu meletakkan namanya control variable yang namanya mouse X kalau less than, smaller than. Nah, ini saya lupa, X-nya itu posisinya berarti 40, berarti kurang dari 40. Saya panggil dia kurang dari 40. Kurang dari 40 berarti nothing happen. Kalau dia mouse X lebih besar dibandingkan room width minus 40, lebih besar dari ini, juga nothing happen. Else baru jump to position. Ketika bekerja dengan multi F ini, Anda baiknya menggunakan seperti ini. Anda baiknya ada else yang kedua untuk membuat control berikutnya, sehingga muncul tangga seperti ini. Jadi apa impactnya? Impactnya seperti ini. Oke,
Impactnya adalah ketika posisi X-nya di sini dia aman, tapi ketika sampai di sini dia akan berhenti. Dia ikutin, tapi ketika balik lagi dia akan ikutin lagi sampai posisi dia akan berhenti. Dengan demikian kita buat pembatasan, dia tak bisa mengikuti sejauh itu. Kenapa? Dia hanya bisa mentok sampai ke dekat screen saja. Dan ini ya, kecepatan ini tergantung dari kecepatan animasi motor Anda, kan 30 step itu. Jadi kalau ada gerak cepat banget seperti ini, dia bisa aja hilang gitu. Oke. Kurang lebih itu untuk pergerakan berbasis mouse. Yang ketinggalan, as usual, pause the video and then go back to the video again, and then kita akan mulai ketika Anda sudah bisa kembali lagi. Berikutnya, tentu setelah itu kita akan pasang dinding sekarang. Dinding itu adalah kita bikin sprite dulu. Kalau sprite kali ini kita bikin dinding. What's the dinding? Kok saya nggak bikin dinding ya? Saya nggak ada dinding ke? Oh no, tak ada dinding ke display 4. Saya lupa taruh kah? Ya, saya lupa taruh. Oh no, saya lupa taruh. Sebentar ya. Right, kembali lagi. Sekarang sudah ada wallnya. Coba langsung ya. Kali ini kita tidak remove background. Tidak remove background. Sekali ya, tidak remove background. Supaya ini nampak solid seperti ini. Objek spread dinding ini simple. Wall. Objek ini simple banget. Objeknya dia itu posisi wall, objek yang namanya wall, dan dia solid. That's it. Bedanya apa solid? Solid artinya objek lain itu akan menganggap dia itu solid dan tak bisa tembus, basically. Jadi kita letak objek. Nama problem muncul. Wall ini punya lebar 20 dan heightingnya 20. Masalahnya room ini setting 16x16. Sehingga ketika kita membuat objek seperti ini, dia kan tak bisa error ini. Oleh karena itu, kita masih membuat step 20x20, baru kita bisa tekan shift, baru kita bisa membuat dinding yang lebih rapi seperti ini. Ya. Okay, now what next then kalau begitu? Berikutnya kita akan membuat bintangnya sekarang atau bolanya sekarang. Oke, kita buat load sprite dari OBJ ball. Kita center dulu 3x5. Oke, SPR ball, and then object ball, object ball. Kita start simple dulu. Ketika dia collision dengan dinding, maka dia akan bounce precisely against solid object. Tapi bagaimana kalau dia collision sama catcher? Nah, itu yang problem yang mau kita diskusikan kan. Karena harusnya kalau kita punya logic seperti itu, harusnya kalau kita punya objek ini ya, should be kalau dia mantulnya di sini, dia ke sana. Tapi kalau dia di sini, harusnya lebih jauh. Jadi pertanyaannya, bagaimana menghitung sudut ini dan sudut ini? Kalau demikian, ya kan? Itu yang pertanyaan yang besar loh. Nah, caranya adalah kita punya origin point dari bola dan origin dari pemantul di sini. Di mana ini adalah kita sebut dengan X, ini sebut dengan Y misalnya. Karena kita mantul ke sebelah sini, maka ini less dari sebelah ini adalah less than 90. Ini more than 90. Jadi ketika kamu bertabrakan dengan objek catcher, move free-nya adalah direction pertama adalah pasti 90 dulu, tinggal plus atau minus kan ya. Jadi kalau Y lebih besar dari X,
maka itu akan mengurangi. Kalau Y kecil daripada X, maka dia akan menambah. Jadi paling gampang adalah X kurang Y. Jadi OBJ catcher dot X dikurang X, karena kan sendiri kan X. Jadi kalau objek X-nya lebih besar dibanding objek yang kita, berarti yang ini lebih besar, maka X ini kurang dengan Y, itu akan menambah 90. Dengan speed, kita akan anggaplah speed tambah 0,2 misalnya. Jadi ini makin cepat. And then pada saat di create, kita minta dia move free direction misalnya 0, misalnya kecepatan 5 misalnya, direction random antara 45 sampai 135. Berarti random 135 kurang 45, 90 ditambah dengan 45. Dan satu lagi kita tambahkan gravity dengan arah 270 bawah, dan gravity-nya 0,2. Now, what happen kalau tiba-tiba kita letakkan satu buah bola di sini? No, terlalu tinggi. Sini saja lah ya. Sini saja. Oke lah. What happen? Adalah tung, iya, saya sebut ujungnya iya, mantul balik, oh iya, tak bisa, no. Nah, kurang, jadi gamenya basically udah jadi, tinggal kita tambah satu lagi adalah blockingnya saja. Nah, blocking itu simple. Blocking itu simple, itu cuma masalah menambah spread. Saya contoh dengan satu spread dulu ya, jadi blok 1 misalnya. SPR blok 1. Oke, kita buat objek namanya create object namanya blok 1. Lalu kita buat master, jadi kita nggak usah bikin lagi objek blok master. Lalu blok 1 ini sama dengan blok master. Lalu objek ball ketika bertabrakan dengan objek blok master yang dia itu solid, ya dia solid. Nah, objek wall bertabrakan blok master, pertama-tama dia akan mantul precisely against objek dan dia akan destroy order. Jadi kalau misalnya kita punya blok 1, 2, 3, 4, 5, ini kelihatan kali lah, ini saya. Oke. Belum tidak sampai, tapi mengingat kira-kira speednya teman-teman dia akan makin cepat. Oke, 2 sudah aja. Astaga naga. Oke. Oh no, tak sampai. Tidak sampai. Apakah kecepatan plus 0,5 terkencing? Enggak, suatu hari akan sampai. Astaga naga, belum sampai. Oh no. Oke, cepat sampailah. Kayaknya masih saya modifikasi speednya lagi. Speednya terlalu rendah.
Yes, betul udah. Kita naikin dikit. Bit object ball gue tambahkan dengan catcher, maka speednya saya tambahin 0,5 lah, biar cepet sedikit, dong kemudian atau lambat. Oke, jadi apa yang terjadi? Gimana game selesai? Game selesai ketika semua blok habis. Oke, gimana caranya? Kita membuat misalnya object catcher, kita membuat tapi dia dulu step ya, janganlah kita membuat objek baru aja lah. Objek baru namanya level catcher, namanya level no sprite. Step-step dia akan menghitung jumlah kamu. Jadi kalau sudah tidak ada yang namanya blok, tidak ada lagi, maka dia naik level. Nah, level berikutnya apa? Kalau ada level berikutnya, ini anggap kita punya 2 level. Kita membuat dulu objek level ini. Kita duplicate dulu, lalu kita bikin misalnya ini satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini. Jadi kalau sudah habis jumlah bloknya, dia cek apakah level berikutnya ada, kurung berikutnya ada. Kalau ada, dia akan pindah level. Kalau kagak, dia akan bilang game over, selamat. Oke, as simple as that. Jadi kalau kita coba run ya, sorry. Oke, satu, come on, cepet, ayo, sip, mantap, ayo, come on, naik. Oke, tiba-tiba tinggi sekali. Oke, ya elah, and one more, come on. Oke, sip, level 2. Sir, kalau kita bikin warna-warni bisa, sir. Itu tujuannya, maka saya kasih banyak blok. Silahkan menggambar dengan membuat level dengan desain yang aneh-aneh. Dua lagi. Oke, sama game over. Oke. Lupa bikin reset game. Ya sudahlah. Ini mau tidak mau harus gunakan cara kasar. Ini lupa bikin game overnya. Saya lupa bikin mau mesti menggunakan ini. Where's the damn idea? Entas. Should be di sini. Habis harus ada end game sekalian lah, end game. Lupa ini. Oke. Sir, kan di spread tuh ada satu lagi tuh spread yang namanya double. Ini gimana cara bikinnya, Sir? Nah, itu PR nih kelas. Oke. Kurang lebih itu untuk hari ini. Sampai jumpa di kelas nanti. Bye bye semuanya.